Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henisa Rasitompul dari Program Studi Pendidikan Biologi Semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar taksonomi dengan mata kuliah sistematika hewan. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui apa itu taksonomi. Jadi, taksonomi berasal dari dua kata, yaitu taksis yang artinya pengelompokan ataupun susunan. Nah, yang kedua ada nomos, yaitu aturan ataupun hukum. Jadi, taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan, pengidentifikasian makhluk hidup berdasarkan ciri, persamaan, ataupun perbedaannya. Nah, ternyata ada juga loh tujuan utamanya, yaitu memudahkan kita dalam mengidentifikasi, mengenali, dan mempelajari tentang hubungan kekerabatan di antaranya. Tujuan selanjutnya dari taksonomi adalah yang pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan cirinya. Yang kedua, memberikan nama ilmiah yang berlaku secara universal. Yang ketiga, menentukan hubungan kekerabatan atau yang disebut dengan filogeni antar organisme. Dan yang terakhir adalah menyusun sistem klasifikasi yang menggambarkan tentang evolusi antar hubungan spesies. Cabang taksonomi ada 3. Yang pertama, klasifikasi, yang kedua, nomenklatur, dan yang terakhir ada mengidentifikasi. Klasifikasi adalah proses pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan cirinya, seperti bentuk tubuh, cara berkembang biak, dan struktur sel. Nah, yang kedua ada nomenklatur. Nomenklatur adalah pemberian nama ilmiah. Nomenklatur adalah cabang dari taksonomi yang membahas tentang cara pemberian nama ilmiah kepada makhluk hidup agar seragam dan diakui secara internasional. Yang ketiga ada mengidentifikasi. Mengidentifikasi adalah menentukan identitas suatu organisme. Mengidentifikasi adalah proses menentukan nama dan kedudukan organisme berdasarkan ciri-cirinya. Kemudian membandingkannya dengan makhluk hidup yang sudah kita kenal. Nah, ternyata di konsep dasar taksonomi kita mempelajari tentang tingkatan takson dari yang tertinggi ke yang terendah. Yang pertama ada kingdom, phylum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Sistem penamaan ilmiah atau yang disebut dengan binomial nomenklatur yang ditulis berdasarkan dua kata bahasa Latin. Kata pertama yang disebut dengan genus ditulis dengan huruf besar, dan kata kedua disebut dengan spesies ditulis dengan huruf kecil, dan bisa juga ditulis dengan italik atau huruf miring dan underline atau digarisbawahi. Contohnya seperti ini: Canis lupus dan Homo sapiens. Sudah tahu kan apa itu Homo sapiens? Ini contohnya. Dasar klasifikasi makhluk hidup ada 5. Yang pertama, morfologi, anatomi, fisiologi, genetika, dan embriologi. Yang pertama ada morfologi, yaitu bentuk luar. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur luar ataupun fisik makhluk hidup, seperti bentuk tubuh, warna, batang, daun, akar, sayap, dan kaki. Nah, yang kedua ada anatomi. Anatomi adalah struktur dalam organisme. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur dalam makhluk hidup. Selanjutnya ada fisiologi. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi kerja organ dan sistem organ dalam tubuh makhluk hidup, serta bagaimana organ-organ tersebut bekerja sama menjaga saling kehidupan. Genetika atau molekuler. DNA dalam hubungan evolusi. Kajian genetika atau molekuler mempelajari susunan DNA, RNA, dan protein dalam makhluk hidup yang mengetahui tingkat kekerabatan dan asal-usul evolusinya. Dan yang terakhir ada embriologi, yaitu perkembangan embrio. Embriologi adalah cabang biologi yang mempelajari proses perkembangan makhluk hidup sejak dari sel telur yang dibuahi atau zigot hingga menjadi individu yang sempurna. Selanjutnya ada sistem klasifikasi. Sistem klasifikasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, sistem buatan,
sistem alami, dan sistem filogenik. Sistem alami adalah sistem yang berdasarkan satu atau banyak ciri, misalnya bentuk tubuh hewan. Yang kedua, ada sistem alami, berdasarkan banyak ciri atau kemiripan kekerabatan. Yang ketiga, ada sistem filogenik, yaitu berdasarkan pada evolusi atau asal-usul organisme. Nah, ternyata ada juga manfaat dari taksonomi tersebut. Yang pertama, memudahkan mengidentifikasi dan studi ilmiah. Yang kedua, mengetahui keanekaragaman hayati. Dan yang ketiga, mengetahui evolusi dan hubungan antar makhluk hidup. Dan yang terakhir, yang keempat adalah sebagai dasar konservasi dan penelitian bioteknologi. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan, pengidentifikasian makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan cirinya. Dengan kita memahami taksonomi, kita akan lebih mudah memahami tentang keanekaragaman hayati dan hubungan evolusi di muka bumi ini. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan tentang konsep dasar taksonomi. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih yang sudah menonton.